pagi. Oke, luar biasa ya. Kita bertemu lagi di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita lanjut ke materi, maka baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya, yuk untuk berdoa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sudah pada makan? Sudah? Makan masih lemas? Coba sekali lagi. Nanti semangat? Semangat? Untuk hari ini kita belajar coding lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ketika. Sekarang pemanfaatannya adalah kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya ketahui bahwa yang namanya coding itu adalah berkaitan dengan Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ada kenapa? Sakit. Terus apa lagi? Devika. Izinnya harusnya 1 bulan. Oke, dalam pembelajaran ini adapun tujuannya pertama, nanti kalian bisa menjelaskan cara kerja AI lah, cara kerja AI yang nanti akan kalian coba. Kemudian kalian juga mampu mensimulasi menggunakan pola. Nanti kita seperti biasa kita akan bekerja sama dalam mengerjakan SAP ya. Oke. Untuk itu kita langsung ke materi. Ini adalah materinya coding dan kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan perkembangan terkini. Ada yang masih ingat coding itu apa? Apa? Bahasa komputer. Kalau kecerdasan artifisial? Apa itu artinya kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Coding itu adalah bahasa komputer. Kecerdasan artifisial otak digital. Kan tadi yang dikatakan oleh Lalu ya. Sama saja. Kita bahas sedikit lagi. Proses sistematis menuliskan serangkaian instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas spesifik. Sebenarnya tidak hanya fokus kepada komputer, gadget juga seperti handphone, ya itu bisa digunakan. Kemudian kecerdasan artifisial atau otak digital, teknologi yang dirancang untuk memungkinkan sistem komputer meniru fungsi kognitif manusia. Jadi ketika kita memprogram, ya memprogram kepada komputer, nanti akan berubah menjadi AI atau otak digital. Nah, ketika kita mau memanfaatkan coding, peluang karir global, mobilitas kerja ini akan memudahkan, mendukung gaya hidup kerja fleksibel. Jadi simpel ya, sederhana sekali ketika menggunakan AI. Kemudian pengembangan keterampilan kognitif, kemudian kreativitas dan inovasi. Ini akan selalu ada karena akan memberdayakan individu untuk menjadi tercipta, bukan hanya pengguna dengan mendorong informasi inovasi teknologi baru. Dan ya, kreativitas dan inovasi ya. Jadi kita itu dituntut nanti ketika kita menggunakan AI bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita akan menjadi seorang pencipta. Jadi bisa menciptakan sebuah AI. Kita coba. Pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asisten virtual dan interaksi suara. Memudahkan aktivitas harian mulai dari mengatur jadwal, memutar musik, hingga mengontrol perangkat interaktif. Otomatisasi dan mobilitas. Mendukung otomatisasi industri, robotik, manufaktur ya. Ini sudah pasti. Sistem rekomendasi cerdas, menganalisis preferensi dan perilaku pasti. Diagnosa medis berbasis AI, meningkatkan akurasi dan kecepatan ini pasti. Jadi AI itu sebenarnya bermanfaat sekali ya. Selain ini
Lihat. AI dalam pengembangan coding, revolusi pengembangan perangkat lunak. 1. Penulisan kode otomatis. Seperti mencari kemarin, ya. Kita tinggal ketik. Jawaban. Kemudian otomatisasi tugas interpretif yang tadi peningkatan kualitas kode, aktualisasi pembelajaran. Silakan baca. Nah seperti ini. Nanti kita simulasi ya dalam sebuah game. Objek A bulat, merah, apel. Objek B panjang, kuning. Nah, objek C bulat, hijau. Objek baru panjang, hijau. Masa pisang. Panjang, hijau. Lagi. Bulat, merah. Panjang, kuning. Bulat, hijau. Panjang, hijau. Sekarang apel, pisang, jeruk. Yang keempat, yang keenam, lagi apel, pisang, jeruk. Yang ketujuh, apel, pisang, apel, pisang, Oke, apel, pisang. Yang kelima, yang kedelapan, yang ke-10, nah itu adalah yang pola tetap pola harus digunakan. Nah, pusing. Ya nanti kita lanjutkan ya, lanjutkan di rumah simulasinya. Kita kerjakan dulu nomor kerjanya. Dan seperti biasa dibagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau dibagi nanti. Jadi kalau sudah seperti biasa kelompok. Juga sama ya. Lihat kata Lihat gambarnya depan ada apa, ada pisang, ada jeruk. Ciri-cirinya
Sukanya tuh. Ada beberapa yang panjang. Hafalan Quran yang panjang. Al-Quran biasanya menulis dari sekarang.
pisang. Pisang itu panjang, kayak dikatakan panjang. Ada pisang itu ada yang warna kuning panjang. Teksturnya lembut. Bukan lembut ya, tapi Nah itu adalah tentang merubah mengenal pola ya. Pola. Terima kasih untuk kalian sudah mendapat berani. Kemudian ada yang ditanyakan tidak tentang pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari? Sudah paham ya? Saya masih sudah paham. Secara tidak langsung ketika kita membuka sebuah AI, kita manfaatkan sebaik mungkin. Pokoknya jangan disalahgunakan. Oke, KPL-nya dikumpulkan kembali. Oke, terima kasih. Sekali lagi ada yang diangkat tidak? Kalau tidak ada, Bapak tutup saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu di hari berikutnya di hari yang sama tentang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.